Latar belakang berdirinya pemerintah kota Madiun. Desentralisasi pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung sejak awal abad ke-19 berjalan terus, termasuk pula pembentukan pemerintah kota Madiun terpisah dari pemerintah Kabupaten Madiun. Ada beberapa hal sebagai pertimbangan berdirinya pemerintah kota Madiun. Pertama, faktor politik. Pada tahun 1911 didirikanlah Syarikat Islam di Solo sebagai perkembangan bentuk baru dari Syarikat Dagang Islam yang lahir di kota Solo juga pada dekade pertama abad ke-19. Para pendirinya tidak semata-mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Ini merupakan reaksi terhadap Christening politik, yaitu politik pengkristenan dari kaum Zending, perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan dan penindasan oleh pihak Amtenar Bumi Putra dan Eropa. Berdasarkan anggaran dasar Syarikat Islam bertujuan mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran, memajukan pengajaran, dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Maka Syarikat Islam tidak berisikan politik. Tetapi seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat bahwa Syarikat Islam lain tidak melaksanakan suatu persetujuan ketatanegaraan. Selalu diperjuangkan dengan gigih keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan lain-lain keburukan bagi pihak pemerintah, dan disertai oleh wartawan-wartawan Indonesia yang berani. Periode Syarikat Islam itu dicanangkan oleh suatu kebangunan revolusioner dalam arti tindakan yang gagah berani melawan pemerintah kolonial. Pemerintah Hindia Belanda menghadapi situasi yang demikian hidup dan mengandung unsur-unsur revolusioner menempuh jalan hati-hati. Gubernur Jenderal Edinburgh meminta nasihat dari para residen untuk menetapkan kebijaksanaan politiknya. Hasilnya, untuk sementara Syarikat Islam tidak diizinkan berupa organisasi yang mempunyai pengurus besar dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Tindakan ini bertujuan untuk mematahkan Syarikat Islam menjadi pergerakan politik berskala nasional. Tetapi walaupun demikian, tetap terjalin adanya hubungan antar Syarikat Islam lokal lewat pengurus masing-masing. Syarikat Islam mendapat perhatian ekstra oleh pemerintah Hindia Belanda, tentu saja mencakup Syarikat Islam di Madiun. Kedua, faktor sosial. Nama Madiun lahir pada tanggal 16 November 1690 untuk menggantikan nama lama Purabaya. Madiun sebagai tempat dan pusat pemerintahan daerah kabupaten di bawah bupati terus berkembang sebagaimana umumnya kota-kota di pedalaman Jawa yang tumbuh dan berkembang pada zaman Madya. Pada tahun 1830, Madiun dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda yang sejak tahun itu pemerintah Hindia Belanda menjalankan kulturstelsel, yaitu sistem tanam paksa di Jawa. Orang Belanda mulai masuk di Madiun dan jumlahnya semakin bertambah banyak, terlebih setelah sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1970 diganti dengan tanaman bebas dan pengusaha bebas. Orang kulit putih Belanda sebagai penguasa, orang timur asing yaitu orang Cina dan Arab yang dapat dikatakan mempunyai kedudukan kuat dalam percaturan ekonomi, bergerak di berbagai bidang usaha, terutama perdagangan dan produksi. Sedangkan pribumi Madiun sebagian besar merupakan petani, sebagian lainnya pekerja pertukangan dan buruh. Kemudian pribumi lebih lemah ditambah perlakuan hukum ke tata pemerintahan yang diskriminatif sangat menyulitkan bagi pribumi untuk dapat maju. Pertambahan penduduk di Madiun sangat pesat, padahal dari segi ekonomi mereka lemah
jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Kehidupan yang makmur sejahtera tidak identik dengan angka kelahiran yang tinggi. Lapangan kerja yang pertumbuhannya tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk pribumi, ditambah lagi kurangnya lahan persawahan dikarenakan jatuh ke dalam perjanjian sewa tanah bagi kepentingan pengusaha pabrik gula untuk tanaman tebu, maka berdampak terjadinya imigrasi intern oleh pribumi Madiun ke daerah lain di Pulau Jawa. Hal ini bisa dilihat dengan dibukanya jalan kereta api yang menghubungkan Kalisat dan Banyuwangi pada tahun 1901, merupakan salah satu pendorong bagi migrasi dari Jawa Tengah ke ujung Jawa sebelah timur yang masih kosong. Sebagaimana dalam hal perkawinan, terjadinya asimilasi etnis antara tiga golongan masyarakat. Faktor ketiga yaitu faktor budaya. Orang Belanda menganggap dirinya superior terhadap orang Tionghoa dan orang pribumi. Demikian pula orang Tionghoa menganggap dirinya lebih unggul terhadap orang pribumi. Namun demikian, dalam bidang budaya tidak seberapa dalam pengaruh begitu terhadap budaya pribumi. Dalam hal ini, di Madiun tidak terasa pengaruhnya. Gedung-gedung pemerintah dengan pilar-pilar berbentuk bulat penyangga bagian atas bangunan bukan berasal dari Belanda, melainkan adopsi dari seni bangunan Romawi. Tiang dari bahan kayu jati masih dijumpai pada Masjid Raya Baitul Hakim Madiun. Khusus untuk bangunan air hasil arsitektur Belanda, terkenal mutunya sangat kokoh. Sementara orang Tionghoa yang ikut-ikutan bangsa Belanda merasa super terhadap orang pribumi, hampir dipastikan bahwa tak ada pengaruh kebudayaan Tionghoa bagi orang pribumi. Pengaruh budaya mereka adalah petasan dan kembang api. Terus untuk pengembangannya terutama digunakan untuk kepentingan upacara, yaitu berupa mercon dan kembang api, bukan untuk persenjataan api. Dapat pula ditambahkan, budaya Tionghoa yang ikut mewarisi usaha kerajinan tembikar di Indonesia adalah barang porselen. Dalam kontak budaya antara orang Tionghoa dan pribumi saling mempertahankan tradisi budaya mereka masing-masing. Mungkin lebih mengena kalau dikatakan saling menjaga tradisi budaya mereka tanpa terjadinya proses akulturasi yang berarti. Kalau di Madiun, orang Tionghoa beradaptasi diri dengan lingkungan mayoritas komunitas pribumi dengan tujuan bahwa mereka tidak merasa terasing lagi pula. Dari segi aspek-aspek kehidupan yang lain jelas memberikan keuntungan. Demikian pembauran dapat dipastikan tidak dapat terjadi, baik pribumi maupun orang Tionghoa nampak tetap menjaga kemurnian ras mereka masing-masing. Andai kata terjadi, jumlahnya sangat kecil dan itu pun dikarenakan alasan-alasan tertentu. 4. Faktor ekonomi. Gubernur Jenderal sebagai pucuk pimpinan pemerintah Hindia Belanda dalam pelaksanaan pemerintahan hanya bertugas sebagai pelaksana belaka. Adapun garis besarnya pemerintahan ditetapkan oleh pemerintah pusat kerajaan Nederland. Salah satu tugas pemerintahan yang harus diemban Gubernur Jenderal adalah hal ekonomi. Pola ekonomi pemerintah Belanda adalah pola ekonomi liberal yang telah digariskan pemerintah pusat kerajaan Nederland. Pada prinsipnya adalah pemberian kebebasan oleh pemerintah atau penguasa kepada pelaku-pelaku ekonomi dalam usaha produksi sampai pemasaran, didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti, pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi para usahawan agar dapat berusaha secara optimal. Akhirnya tiba pada suatu kesimpulan bahwa proses desentralisasi pemerintahan dengan dibentuknya pemerintahan kota beserta dengan Dewan Kota, nampak bahwa ada kepentingan kuat dari pemerintah Hindia Belanda untuk memantapkan, bahkan tidak mustahil, untuk mempertahankan lestari berkuasa dan menguasai Indonesia.